الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bapak jamaah Masjid Nurul Sa'adah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali di majelis ilmu yang mulia ini. Semoga Allah mengucurkan rahmatnya, berkahnya, ampunannya, ridhonya, pahalanya kepada kita dan mengabulkan semua hajat dan doa-doa kita. Marilah sama-sama kita ikhlaskan niat kita menghadiri majlis ilmu ini sembari kita beriktikaf selama kita berada di dalam masjid ini semata-mata untuk menghadapkan diri Allah Subhanahu wa taala. Untuk semua itu marilah sama-sama kita mulai dengan baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak sekalian, ini sekarang ini suasananya kayak menyambut peristiwa besar nih besok pemilu Pak ya. Pesta demokrasi. Jadi auranya itu sekarang ini sudah lain, sudah pemilu. Tadi saya ke UIN masuk lorong ditutup, wah ada TPS pulau balik lagi. Yang jelas sekarang ini kita nih Pak ya, lagi apa pilihan ke besok, cak menunggu hasilnya kan, kita nunggu hasilnya Pak ya. Nah, terserah saja kehadiran saya di sini di masjid ini, di samping kita mempelajari ilmu-ilmu agama, fikih tentang ibadah. Sebagaimana yang saya sampaikan kepada Pak Ketua, nanti insya Allah kita akan membahas masalah puasa. Nah, tapi karena besok ini pemilu Pak, jadi otak saya ini pikir saya tidak mungkin menceritakan hal lain kecuali tentang pemilu, tapi dari sudut pandang Quran dan Sunnah. Jadi kita mencari tahu tentang pemilu besok itu, bagaimana bimbingan pedoman yang Allah berikan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Nah ini penting Pak, karena ini yang dibutuhkan besok. Nah karena kenapa Pak sekalian? Karena kita memilih ini bukannya tidak ada konsekuensinya. Memilih ini pemilu besok itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Dalam surah Al-Isra, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilmun innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Jangan kamu melakukan sesuatu yang kamu tidak tahu. Kamu milih itu harus tahu yang kamu pilih. Ngapa? Telinga kamu, mata kamu, hati kamu yang menentukan pilihanmu itu nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga sekalian, ini kan saya dalam sekarang ini konteks saya bukan berkampanye. Saya tidak membawa partai A, B, C, dan saya bukan pengurus partai, dan saya di sini tidak menyebut, sekali lagi menyebut partai atau paslon tertentu. Saya tidak menyebut. Saya hanya menyampaikan bimbingan Quran dan Sunnah. Setuju kita Pak ya? Setuju Pak?
Pak Ketua, Pak Bakar setuju gitu ya? Kita yang penting saya tidak menyebut nama dan tidak menyebut partai. Kita murni ilmu tentang Quran dan Sunnah, Pak ya. Ada beberapa hal Pak yang perlu kita ketahui. Pertama, kita umat Islam di Indonesia ini ada 3 pilihan untuk presiden. Dan untuk anggota dewan juga banyak partai yang kita pilih. Berbeda-beda Pak. Ada yang dia penggemar, pengusung, pendukung Amin, Anies Baswedan dan Muhaimin. Ada yang pendukung Prabowo sama Gibran. Ada yang pendukung Ganjar dan Mahfuz. Kita berbeda-beda. Perbedaan ini, sekalian, bukan membuat kita harus gontok-gontokan atau ribut-ributan, sering menjelek-jelekan. Kita tidak usah berpecah, beribut-ribut karena beda pilihan. Masing-masing silakan memilih pilihannya masing-masing, tetapi ingat yang kita pilih akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, perbedaan mana yang terbaik dari 3 pilihan ini? Aku nak menjadi 1, nak 2 atau nak 3 Kan kita ada pilihan Pak. Nah, untuk menentukan pilihan ini Pak ya, kita ada dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk menentukan sesuatu yang kita ni berbeda-beda pendapat Pak ya. Ada yang golongan 1, 2, 3. Menghadapi perbedaan seperti itu Pak ya, ada bimbingan Quran surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulihi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Apa artinya Pak? Wahai orang-orang yang beriman. Ini Allah membimbing kita Pak. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin, pemuka agama, tokoh-tokoh di antara kamu. Kalau kamu berselisih dalam suatu perkara, maka kembalikan penyelesaiannya, kembalikan keputusannya, kembalikan mana yang harus kamu pilih dari yang kamu selisih itu kepada apa yang diajarkan Allah dan Rasul. Kalau kamu itu memang beriman kepada Allah dan Rasul. Jadi kalau kamu memang beriman kepada Allah dan Rasul dan kamu beriman kepada hari akhirat, maka kembalikan penentuan suatu perkara yang kamu berselisih itu kepada Allah dan Rasul. Kenapa demikian? Kalau kita mengembalikan pilihan kita kepada yang diajarkan Allah dan Rasul, pasti itu khairun, lebih bagus. Dan tentu akibat akhirnya juga akan baik. Nah, kita sekalian, selama kita mengaku beriman kepada Allah dan hari akhirat, dalam ayat ini diajarkan untuk kembali kepada Allah dan Rasul dalam suatu perkara yang kita berselisih. Bukan hanya masalah pemilu Pak ya, bertengkar dengan teman, dengan tetangga. Nah, harus kita kembalikan dengan suami istri Pak ya. Kembalikan cak mana duduk masalahnya, penyelesaiannya kata sebagaimana firman Allah dan hadis Rasulullah SAW. Nah, kalau kita tidak tahu, kita datangin Pak ustaz-ustaz. Kita tanya sama guru. Makanya Pak, di masyarakat yang maju, masyarakat yang benar, mereka galak bertanya ke guru.
Kadang mereka mengundang ustadznya, ustadz ceramah di masjid kami. Ini ada masalah ini. Diundangnya. Atau dia datangnya ke rumah ustadz itu minta petunjuk. Nah, dua orang yang berselisih ini datangnya kepada ustadz minta penyelesaian. Itu adalah cara yang terbaik manakala kita tidak mengerti ajaran Allah dan Rasul terhadap suatu perkara. Nah, Bapak sekalian, pada malam ini saya ingin menyampaikan tentang pedoman kita dalam memilih pemimpin, termasuk memilih wakil-wakil kita. Saya ingin menyampaikan, mudah-mudahan sempat, waktunya Isya jam 7:30 lewat. Lewat berapa? Berapa? 34 ya. Nah, saya akan menyampaikan, Pak, ada beberapa kisah, Pak, dalam Al-Quran. Saya akan bercerita, semuanya kisah semuanya. Dari kisah saya akan saya sampaikan, kita akan tergambar, Pak, sosok yang cak mano yang perlu kita pilih. Termasuk nanti ada hadis-hadis yang akan saya sebutkan. Yang pertama adalah kisah di zaman setelah Musa. Kisah Bani Israel setelah Nabi Musa wafat. Apa itu, Pak? Jadi di zaman itu kaum Bani Israel ini mereka mendatangi Nabi mereka. Ini kejadian setelah Nabi Musa wafat. Jadi pemuka-pemuka Bani Israel mendatangi Nabi mereka, minta dipilihkan pemimpin yang memimpin mereka, yang mengatur mereka untuk mengalahkan musuh mereka, yang musuh-musuh mereka ini telah membuat mereka meninggalkan kampung halaman, meninggalkan rumah dan keluarga mereka, terusir mereka. Lantas Nabi tersebut menanyakan, emang nanti kalau diputuskan pemimpin buat kamu, emang kamu kena berperang apa? Apa jawaban Bani Israel ini, Pak, di zaman itu? Tidak mungkinlah kami tidak kena berperang. Kami sudah teraniaya, dipisahkan tadi dari anak-anak dari keluarga kami, dan terusir dari kampung halaman kami. Tidak mungkin kami tidak berperang. Kami tidak berperangnya. Nah, lalu sekalian, Nabi ini mendapatkan wahyu dari Allah untuk menyampaikan kepada kaum Bani Israel ini, kepada kaumnya, bahwa Allah telah mengutus pemimpin yang memimpin mereka yang namanya Talut. Namanya siapa, Pak? Talut. Nah, ketika Nabi ini menyebutkan nama Talut, mereka kaum ini, Pak, merasa, masa Talut memimpin kami? Ngapa mereka seolah-olah merendahkan? Talut ini dipandang mereka miskin, Pak, tidak berduit. Bisa jadi Talut ini bukan dari kalangan bangsawan yang terpandang, wong biasa. Nabi kok cak ini, kok Talut? Tidak kaya, tidak berduit, dan dia orang biasa baik. Masa dia nak memimpin kami? Kami ini tokoh-tokoh masyarakat, orang hebat kami. Masa dia pimpin orang biasa? Lantas, Pak, Nabi menjawab,
Qala innallaha astafahu 'alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jismi wallahu yu'ti mulkahu man yasha wallahu wasi'un 'alim. Nah, lantas Pak, kritikan, komplain kaumnya itu dijawab oleh Nabi. Wahai kaumku, aku ini menyampaikan kepada kamu nama Tolut ini bukan asal kendakku dewe. Tolut ini innallaha astafahu 'alaikum. Tolut ini sudah Allah pilih. Dipilih oleh Allah. Pilihan Allah, bukan pilihan aku. Dan Tolut ini yang kedua, wa zadahu bastatan fil ilmi. Tolut ini Allah berikan kepada dia keluasan ilmu pengetahuan. Dia ini berilmu dan punya wawasan yang luas. Wal jismi, dan badannya juga kekar. Walaupun dia tidak berduit, badan dia ini kuat, Pak ya, sehat, besar. Badan besar, Pak. Jadi badan besar itu menimbulkan kewibawaan, Pak ya, bagi kaumnya dan bagi musuh. Nah, Pak ya, dari penggalan cerita ini ada yang bisa kita ambil, Pak, dalam kita menentukan siapanya capres yang nak kita pilih sesuai dengan yang diajarkan Allah ini. Bahwa yang pertama, Pak, innallaha astafahu 'alaikum. Kita kalau memilih pemimpin itu adalah pemimpin yang memang dia itu menurut kita layak untuk dipilih juga oleh Allah. Artinya yang kita pilih itu adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang taat kepada Allah, orang yang paling bertakwa kepada Allah. Karena orang yang seperti inilah orang-orang yang Allah pilih. Ingat, Pak, tidak mungkin Allah memilih pemimpin termasuk Tolut ini, Tolut yang kita ceritakan ini, kalau Tolut ini pemabuk, tidak mungkin, Pak. Kalau Tolut ini misalnya pezina, tidak mungkin, Pak. Atau misalnya ketika itu ada perintah solat, dia tidak solat, tidak mungkin. Yang Allah pilih pasti orang yang terbaik, yang paling taat kepada Allah, yang paling mengerti dengan agama Allah. Nah, kita yang pertama kali yang perlu kita pahami, Pak, dari 3 pilihan di hadapan kita cari siapa mereka yang 3 ini paling taat kepada Allah, paling takut kepada Allah, paling bertakwa. Baca kita cari, Pak. Cak mana caranya mengetahuinya? Banyak baca, banyak mendengar. Suratkah dia? Bisa ngaji dak dia? Apa hobinya? Takut dah dia dengan Allah. Kalau Allah yang maha kuasa, yang maha besar saja tidak ditakuti oleh dia, apalagi kita ini, Pak. Tapi kalau pemimpin yang takut kepada Allah, maka ketakutan dia, ketakwaan dia kepada Allah itulah yang membuat dia berhati-hati dalam memimpin, dan dia akan memimpin dengan seadil-adilnya karena dengan takwa dan takut kepada Allah. Saya sedikit kisah, Pak ya. Saya ingat betul waktu Presiden Mursi, Pak ya. Presiden Mursi itu adalah presiden yang dipilih dari pemilu yang bersih di Mesir. Kalau tidak salah 2013. Presiden yang dikudeta oleh militer, Pak. Beliau ini sangat luar biasa, Pak. Luar biasa. Doktor, kalau tidak salah doktornya dari barat asalnya. Dia hafal Quran. Luar biasa. Ditakuti oleh Amerika, ditakuti oleh Israel. Saya dapati entah di belakang meja beliau atau di depan meja beliau itu ada tulisan. Apa tulisannya? Ayat Al-Quran, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah tsumma tuwaffaa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun.
wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Takutlah kamu pada hari kamu dikembalikan kepada Allah. Di saat itu Allah akan membalas apapun yang kamu lakukan dan kamu akan tidak dizalimi. Ayat itu Pak menjadi simbol atau dasar pedoman Presiden Mursi ini namanya Pak. Sehingga beliau walaupun setahun memimpin, karena beliau di Kodita Pak ya, itu luar biasa Pak. Hasil dari kepemimpinan beliau banyak kemajuan yang dialami oleh Mesir. Nah, artinya kita membutuhkan pemimpin yang takut kepada Allah. Kalau pemimpin yang tidak takut kepada Allah, kita pacak dikacanginya, pacak ditipunya, pacak dizoliminya. Kalau pemimpin yang takut kepada Allah, jangankan manusia Pak, hewan-hewan pun tidak akan dibunuhnya secara zalim. Nah, yang pertama adalah kita harus mencari orang-orang yang Allah ridhoi. Siapa? Yang paling taat beragama, yang paling takut kepada Allah, paling bertakwa, paling mengerti dengan agama. Kita umat Islam nak memilih pemimpin yang memimpin kita umat Islam, yang kita pilih tidak mengerti dengan agama Islam. Kacau dunia ini Pak. Itu yang pertama Pak. Yang kedua adalah wazadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Pemimpin yang kedua yang Allah ajarkan kepada kita, pilihlah pemimpin yang memiliki ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas. Berilmu, jangan nak berilmu. Kalau dia tidak berilmu, maka dia akan memimpin dengan kebodohannya, atau dia memimpin rakyatnya, sementara dia dikendalikan oleh orang-orang lain. Jadi boneka. Mau kita Pak dipimpin oleh presiden boneka Pak? Presiden itu dikatakan boneka kalau dia bodoh, maka dia dikendalikan oleh orang-orang yang pintar, termasuk orang yang licik. Apa standar orang itu berilmu? Ya bisa kita lihat Pak dari debat kemarin. Siapa yang luas ilmunya, wawasannya, bisa kita lihat. Bisa kita lihat juga dari latar belakang pendidikannya. Kemudian yang ketiga adalah bastatan fil ilmi wal jismi. Kita cari pemimpin yang badannya sehat, kuat, jangan yang sakit-sakitan. Oh ya Pak, alangkah ketegangannya kita Pak, kalau ada yang sehat, kokoh badannya, kita pilih yang sakit-sakitan. Jadi pilih dari mereka yang tiga itu siapa yang badannya sehat, kokoh, seger. Kenapa Pak? Menjadi pemimpin Indonesia itu membutuhkan fisik yang kuat. Dia harus keliling Indonesia. Dia harus bekerja ekstra. Pak, jangan karena jadi presiden Pak. Jadi RTB pacak tak tidur. Jadi lurah juga banyak masalah, camat juga. Apalagi wali kota, pening. Mikirkan satu kota, kabupaten, gubernur apalagi. Nah, ini presiden Pak, semua urusan kembali kepada dia. Nak mikirnya banyak, membutuhkan tenaga yang kuat biar dia kokoh, tidak jatuh sakit. Nah, jangan kita pilih yang badannya dah lesu, yang sakit-sakitan Pak. Sama begitu artinya memberikan beban kepada orang yang susah. Nah, itu pertama Pak kisah tentang Tolut. Nah, Tolut ini Pak, beliau ini memimpin kaumnya untuk mengalahkan Jalut. Sementara Jalut ini Pak, tentaranya banyak. Tolut pasukannya sedikit, tetapi Tolut
pemimpin yang dipilih Allah tadi dengan kriteria yang 3 tadi Pak, alhamdulillah dengan izin Allah mengalahkan musuhnya yang namanya Jalut. Ini ada dalam Al-Quran surah Al-Baqarah dari ayat 246 sampai ayat 251 dari ayat 246 sampai 251 surat Al-Baqarah, cerita tentang Talut dan Jalut. Tergambar Pak yang pertama. Yang kedua Pak, ada lagi kisah Zulkarnain. Zulkarnain ini Pak diceritakan Allah dalam surat Al-Kahfi bagian akhir. Pernah dengar Zulkarnain Pak ya? Di penghujung di awal di pangkal-pangkal juz ke-16 di akhir surah Al-Kahfi, cerita tentang Zulkarnain. Dari kisah Zulkarnain yang akan saya sampaikan ini Pak, akan tergambar kepada kita sosok pemimpin yang dibutuhkan, yang kita butuhkan Pak, yang kita idam-idamkan. Cak mana ceritanya nih? Ini Pak, ceritanya Pak ya. Ceritanya adalah bahwa Zulkarnain ini Pak adalah tokoh yang disebutkan dalam Al-Quran. Beliau ini Allah berikan dia kedudukan, Allah berikan dia kemuliaan dan kekuasaan untuk memimpin di masa itu. Allah kasih dia kekuasaan, wewenang untuk menjadi pemimpin di masa itu. Nah, suatu hari Zulkarnain ini, mendatangi tempat di mana matahari terbenam di bagian barat. Di situ, di tempat yang dia datangi itu, saya ulangin Pak, Zulkarnain mendatangi tempat di mana matahari tenggelam. Di situ ada kaum. Terus Allah mengatakan kepada Zulkarnain, wahai Zulkarnain, aku kasih kau wewenang, terserah kau, nak kau apakan kaum yang kau dapati itu, nak kau siksa, nak kau baiki, terserah kau lah. Apa jawaban Zulkarnain? Qala amma man zalama fasawfa nu'adzibuhu thumma yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu 'adzaban nukra. Wa amma man amana wa 'amila shalihan falahu jazaa'ul husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Apa kata Zulkarnain? Pak, ya Allah ya Tuhanku, walaupun engkau memberikan wewenang kepadaku untuk berbuat apapun yang aku suka, tapi aku tidak semena-mena. Orang-orang yang zalim, mereka itu yang aku akan siksa, akan kusiksa mereka. Akan kusiksa mereka di dunia, nanti di akhirat mereka akan mendapatkan balasan yang tidak mengenakan dari engkau ya Allah. Tetapi di antara kaum itu, kalau di antara mereka ada yang beriman dan beramal soleh, maka aku akan balas dia dengan balasan yang terbaik, dan aku akan memberikan kemudahan kepada orang tersebut. Pelajaran apa Pak dari sini Pak? Kita membutuhkan pemimpin Pak yang tidak zalim, pemimpin yang tidak menyakiti orang yang benar, bukan pemimpin yang menyenangkan yang salah.
Kalau ada pemimpin yang benar disiksa, penjahat dikasih fasilitas, diberikan kemudahan, tidak benar, tidak sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada Pak ya, orang berbuat kesalahan, dia pemimpin, lantas orang yang salah itu Pak tidak dihukum, tidak benar itu Pak. Atau orang yang baik-baik disiksa, difitnah. Ini juga tidak sesuai dengan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga mengajarkan kepada kita sekalian bahwa pemimpin itu harus komitmen dengan penegakan hukum. Dia tidak boleh takut ketika menjalankan hukum. Mentang-mentang dia orang hebat, takut dia Pak. Rakyat kecil salah, pencuri ayam masuk penjara tahun-tahunan. Koruptor miliaran triliunan pajak lepas ke luar negeri, tidak ditangkap, sembunyi segala macam, bebas. Nah, tidak benar seperti ini. Atau takut kalau dia tangkap yang jahat, kaget dia cak ini, tidak boleh Pak. Pemimpin itu dia harus independen, dia harus bebas dari intervensi, dan dia menjalankan hukum dengan seadil-adilnya dan sebenar-benarnya, tidak berbuat zalim. Yang kedua, sekalian, kisah Zulkarnain ini di ketika yang lain, Zulkarnain ini berjalan menuju ke timur, tempat matahari terbit. Nah, ketemu dengan sebuah kaum. Kaum ini Pak tidak punya rumah, nyaris tidak beratap rumahnya. Siang kepanasan, malam kedinginan. Nah, Zulkarnain ini sekalian, Allah berikan kepada dia kemampuan untuk membuat tempat tinggal. Diajarkanlah oleh beliau kepada kaum tersebut, sehingga kaum tersebut bisa membuat rumah, tempat tinggal yang bisa menaungi mereka daripada terik matahari dan hujan musim dingin. Apa Pak pelajaran dari sini Pak? Pemimpin itu harus pandai mensejahterakan rakyatnya. Maksudnya adalah dia mampu, tujuan dia memimpin itu adalah untuk membuat rakyatnya itu bahagia, sentosa, sejahtera. Makannya dipenuhi, bukan membuat harga pangan menjadi mahal. Tempat tinggal disubsidi, dipermudah orang untuk mendapatkan rumah, baik tanah maupun bangunannya. Yang tidak punya rumah dibantu untuk bisa memiliki rumah. Banyak ada Pak yang tidak punya rumah Pak. Banyak yang ngontrak-ngontrak Pak ya. Pekerja-pekerja yang bergaji kecil, kadang masih numpang sama mertuanya, numpang sama adiknya. Ada yang berkeluarga tinggalnya di masjid, numpang di masjid. Ada yang Pak tinggalnya di gerobak. Betul Pak? Banyak juga yang tinggalnya di bawah kolong jembatan, di pinggir-pinggir kali, rumah-rumah yang lepeyot. Ada juga Pak rumah Pak ya, karena saking tidak layaknya rubuh atapnya ke bawah. Pemimpin itu harus mampu mensejahterakan rakyatnya. Nah, kali ketiga sekalian, Zulkarnain ini mendatangi sebuah kaum yang berada
di antara dua buah gunung. Beliau berjalan, Pak, sampai di suatu tempat bertemu dengan kaum yang berada di antara dua gunung. Nah, kaum ini, Pak, menyampaikan kepada Zulkarnain, "Hai Zulkarnain, tolong dong, buatkan kami penahan antara dua gunung itu, penutup dari dua gunung itu. Karena kenapa? Karena ada pasukan Ya'juj dan Ma'juj datang ke kampung kami melalui celah antara dua gunung itu, menyerang kami. Nah, kalau kau mampu membuat penahan, penutup antara dua gunung itu, maka kami aman. Kalau kau galak, hai Zulkarnain, kami siap membayar kau duit, membayar upah." Apa jawaban Zulkarnain? "Aku tidak perlu upah dari kamu. Apa yang Allah berikan kepada aku, kedudukan yang Allah berikan kepada aku, itu lebih baik, lebih mulia dari upah yang kamu tawarkan kepada aku." Artinya dia tidak butuh upah, Pak. Lalu Zulkarnain untuk membantu kaum yang tinggal di antara dua gunung yang minta dibuatkan penahan antara dua gunung itu, Pak, Zulkarnain menyuruh mereka, "Ayo sama-sama kita buat penutup celah itu. Kumpulkan biji-biji besi sampai rata dengan gunung itu." Rame-rame, Pak, mengumpulkan besi-besi. Dan terkumpul, Pak. Zulkarnain menyuruh mereka nyalakan api sampai merah besi-besi itu. Nah, terus dah nyala merah, Pak, Zulkarnain minta kepada mereka untuk menuangkan tembaga, dicurahkan ke besi yang memerah itu, Pak. Nah, setelah dituangkan tembaga cair ke besi yang merah itu, Pak, maka apa yang terjadi, Pak? Menjadi penahan yang kokoh, kan? Zulkarnain menggerakkan mereka, sama-sama mereka, bukan dia gawe sendirian, Pak. Jadi mengarahkan mereka, mengajak mereka untuk sama-sama membuat penahan itu. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari sini, Pak? Bahwa pemimpin itu harus mampu memberdayakan rakyatnya. Potensi yang ada di rakyatnya harus dikembangkan. Kita SDA kita banyak, Pak, sumber daya alam kita banyak. Seharusnya warga kita dididik sebanyak-banyaknya untuk mampu mengolah sumber daya alam kita, Pak, sehingga dikelola oleh anak negeri sendiri. Itu yang diharapkan oleh Bung Karno, bukan diserahkan ke investor. Kita dapat VP secuil-cuil, baik. Itulah kita ini, Pak. Kita kaya nomor 11 di dunia sumber alamnya, tetapi kita ini juga banyak utang. Rakyat kita banyak susah, utang berat beribu-ribu triliun, karena kita tidak pandai memanfaatkan sumber daya alam kita. Nah, sekali lagi, pemimpin yang baik mampu memberdayakan rakyatnya. Kemudian yang kedua adalah pemimpin yang baik itu, Pak, tidak mau memasukkan orang-orang yang membahayakan, membiarkan orang-orang yang membahayakan negerinya untuk masuk dan mengobrak-abrik negerinya. Saya ulangi, Pak. Pemimpin yang baik itu mengamankan rakyatnya sehingga musuh-musuh dari luar tidak bisa masuk ke negerinya. Bukan sebaliknya mendatangkan orang-orang luar untuk membahayakan negerinya. Dalam kisah tadi, Pak, Ya'juj dan Ma'juj itu perusak yang datang ke kaum tadi, yang didatangi tadi.
Lantas Zulkarnain mengajak kaum tersebut untuk membuat penahan penutup sehingga tidak bisa masuk lagi. Nah, jadi pemimpin yang baik itu, Pak, jangan yang kira-kira membahayakan negara. Didatanginya wong asing, wong asing, beribu-ribu, berjuta-juta. Takutnya apa, Pak? Kaget kita ini jangan sampai seperti Singapura. Dulu Melayu yang berkuasa di sana, tetapi akhirnya Melayu tersingkirkan. Yang ketiga adalah pemimpin yang baik, Pak, dari kisah terakhir tadi itu, dia tidak minta upah. Gaji tidak apa-apa dia dapatkan, tapi dia tidak memanfaatkan kedudukannya itu untuk memperkaya dirinya sendiri. Presiden itu, Pak, kalau dia nak lokak duit, Pak, gampang. Betul, Pak Haji Bakar? Gampang, Pak. Ngapa? Ayo, kesepakatan. Perjanjian-perjanjian bisa baik, Pak, kalau dia galak. Nah, pemimpin yang baik tidak memanfaatkan jabatan dia untuk memperkaya dirinya. Dalam kisah ini, Pak, Zulkarnain tidak minta balasan, tidak minta upah untuk membantu rakyatnya. Tidak kemaruk duit, tidak mata duitan. Nah, kita cari pemimpin yang tidak mata duitan, yang tidak korupsi dengan jabatan dia. Ini yang kita pilih, Pak. Nah, Pak ya, ada dua cerita, Pak ya. Pertama tadi tentang Tolut dan Jalut, yang kedua tentang Zulkarnain. Yang ketiga, Pak, kisah tentang pemimpin zolim. Siapa, Pak, pemimpin zolim yang digambarkan dalam Al-Quran? Ada yang tahu, Pak? Hah? Fir'aun. Apa ciri pemimpin zalim ini, Pak? Apa ciri pemimpin zalim yang dalam hal ini diwakili oleh Fir'aun? Digambarkan dalam surat Al-Qasas, Pak, tentang sifat perilaku Fir'aun yang zalim, pemimpin zalim ini. Inna fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Nah, ada 5 ciri Fir'aun, Pak. 5 ciri pemimpin zalim, Pak. Yang pertama apa? Inna fir'auna 'ala fil ardi. Fir'aun itu suka berbuat semena-mena, sewenang-wenang, berbuat zalim, suka-suka dia, melanggar aturan. Jadi pemimpin zalim itu ciri yang pertama, Pak, berbuat sesuka hatinya, berbuat zalim, semena-mena, suka melanggar aturan. Yang kedua, wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum. Yang kedua adalah pemimpin zalim itu adalah pemimpin yang memecah belah kaumnya. Ada yang disakiti, ada warganya yang disiksanya, yang dirugikannya, ditindasnya. Ada yang dibuatnya lemah. Tahu enggak, Pak, maksudnya? Tidak adil dia nih. Ada yang disiksanya, ditindasnya. Nah, ada kelompok yang dibuatnya senang. Nah, ini contoh Fir'aun yang membuat rakyatnya terpecah dua, yang tertindas dan yang diangkat. Yang ketiga, gawe Fir'aun ini, Pak, yudhabbihu abna'ahum, membunuh anak laki-laki, galak menjegal
rakyatnya dewek. Jadi anak-anak laki-laki di zaman Fir'aun itu Pak dibunuh dia. Ngapa? Dia takut kaget menggantikan dia. Nah, pemimpin yang zalim gaya Fir'aun galak mengorbankan nyawa rakyatnya demi kepentingan diri sendiri. Pemimpin ala Fir'aun. Rakyatnya meninggal. Sebodoh. Ayo kita periksa. Tidak usahlah. Ayo investigasi. Dibuat apa Pak? Tim pencari fakta. Tidak usahlah. Tidak mau aku. Pemimpin macam apa kayak itu? Nyawa itu mahal, Pak. Membunuh itu dalam Islam itu perkara yang besar sekali, dosanya besar. Jadi pembunuhan itu harus diusut tuntas. Siapa pelakunya? Harus dihukum. Tidak boleh dibiarkan begitu banyak uang. Apalagi puluhan, ratusan. Pemimpin yang adil tidak membiarkan terjadinya pembunuhan terhadap rakyatnya. Dia menjamin, dia mengupayakan keselamatan nyawa rakyatnya sendiri. Tidak boleh Pak. Kalau ada pemimpin yang tidak sanggup mengamankan nyawa rakyatnya, itu tidak pantas, tidak layak jadi pemimpin. Yang keempat Pak, wastahyi nisa'ahum. Fir'aun itu Pak membuat perempuan. Jadi idza bi'abnahum yastahyi nisa'ahum, yang anak yang laki-laki dibunuh, anak perempuan dibiarkan hidup. Membiarkan anak perempuan hidup, yang laki-laki dibunuh. Ini sebenarnya Pak bentuk kezaliman. Kenapa? Yang namanya perempuan itu membutuhkan laki-laki. Cak mana betina banyak, yang lainnya sedikit, sehingga terputuslah keturunan. Itulah Pak. Yang kelima Pak, gawe Fir'aun ini innahu kana minal mufsidin. Gawe Fir'aun ini berbuat kerusakan. Merusak baik gawenya. Merusak kehidupan sosial, merusak hukum, merusak kesejahteraan rakyatnya, merusak keamanan, merusak segala macam, termasuk korupsi segala macam, menindas, berbuat kerusakan dengan segala makna kerusakan Pak ya. Itu gaya Fir'aun. Pemimpin yang baik tidak berbuat kerusakan tetapi membuat yang baik, melahirkan hasil-hasil yang baik, karya-karya yang baik, bukan merusak. Nah, sekalian, ini adalah yang saya sampaikan, itu adalah ayat-ayat Al-Quran yang bercerita tentang tipe-tipe pemimpin yang patut kita pilih dan yang kita hindarkan. Saya ingin menyampaikan sekalian hadis Rasulullah SAW. Mungkin mohon maaf saya minta waktu sedikit Pak ya, menyampaikan hadis ini. Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harramallahu 'alal jannah. Tidak ada seorang hamba yang Allah beri dia kesempatan untuk memimpin rakyatnya, lalu dia meninggal, dan dia meninggal dalam keadaan curang kepada rakyatnya, maka Allah haramkan dia mencium bau surga. Jadi kalau ada Pak ya, seorang muslim diberi Allah kesempatan jadi pemimpin, lalu dia berbuat semena-mena, berbuat zalim, dia meninggal dalam keadaan dia berbuat curang, menipu, membohongi rakyatnya, maka pemimpin seperti ini Pak, yang meninggal dalam keadaan dia curang kepada rakyatnya, tidak mencium bau surga. Kemudian ada lagi hadis Rasulullah SAW Pak, idza duyi'atil amanah fantazir sa'ah. Qala
kaifa idha'atuha qala idza usnida al-amru ila ghairi ahlihi fantazir sa'ah. Rasulullah sabda, apabila amanah itu diabaikan, dilalaikan, maka akan terjadi kehancuran. Sahabat bertanya, bagaimana melalaikan, mengabaikan amanah? Rasulullah menjawab, apabila perkara penting diserahkan kepada orang yang dah ahlinya. Pak, ini mengajarkan kepada kita, jangan memilih pemimpin yang tidak punya kemampuan untuk memimpin, yang tidak punya kapasitas. Pak, jangankan jadi presiden, Pak, nak jadi camat sekolah 4 tahun. Camat itu, Pak, berwibawa, betul Pak ya? Berwibawa camat itu, Pak. Jangankan camat, Pak, lurah be lagi kelihatannya apa, Pak? Mentereng, Pak ya? Narsis lurah itu. Camat apa lagi? Wali kota apa lagi? Apa lagi presiden, Pak? Nak pakemnya, nak punya kemampuannya. Kalau kita milih pemimpin yang tidak pakem, yang tidak memiliki kemampuan, Pak, maka kehancuranlah yang akan terjadi. Ada lagi hadis Rasulullah, Pak ya, yang maknanya adalah bahwa kalau ada yang terbaik, Pak ya, kita nak milih pemimpin, Pak ya. Kita ni semua, Pak ya, berhak galau kan milih pemimpin, Pak ya. Kita tahu, Pak, di antara pemilih, calon-calon pemilih ini, calon-calon yang nak kita pilih ini, Pak ya, ada yang lebih utama untuk dipilih, Pak. Dan dia lebih mengerti, ada yang lebih mengerti tentang Allah dan Rasul, tentang hukum-hukum Allah dan Rasul. Lantas dia milih yang tidak, bukan yang terbaik itu, pilihnya yang lain, Pak. Ada yang terbaik, Pak ya, ada yang lebih tahu tentang Allah, yang lebih dekat dengan Allah, tidak dipilihnya, milih yang lain baik, Pak, yang lebih rendah kualitasnya. Yang seperti ini, Pak, dikatakan dia berkhianat kepada Allah, berkhianat kepada Rasul, dan berkhianat kepada umat Islam. Nah, sekalian, jadi sekalian, kita tidak boleh memilih pemimpin yang dia itu, Pak, sebenarnya ada yang lebih baik dari dia. Tidak boleh, Pak. Harus kita pilih yang terbaik. Bukan pilih yang baik, yang terbaik. Kalau kita tidak tahu yang terbaik, Pak, kita ini harus banyak belajar. Cak mana menentukan yang terbaik, Pak, dari yang baik? Bertanya dengan orang-orang yang ahli agama, yang berilmu. Kita gunakan akal sehat kita, hati kita, Pak. Tidak boleh kita memilih pemimpin itu, Pak, gara-gara kita dapat duit, dijanjikan jabatan, ditekan, diancam, milih orang karena diancam. Itu tidak boleh, Pak. Kita memilih pemimpin sesuai dengan ajaran Allah dan Rasul. Itu intinya, Pak. Semoga sekalian kita memilih yang tepat. Pemimpin yang kita pilih nanti pemimpin yang terbaik. Allah berikan kepada kita pemimpin yang adil, yang amanah, yang jujur, yang dia berupaya keras mensejahterakan kita rakyatnya, sehingga negeri kita menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan semoga nanti wakil-wakil kita nanti, Pak ingat juga, Pak ya, wakil-wakil itu sangat penting, Pak. Kita milih pemimpin wakil itu, Pak, cari yang paling bertakwa. Kalau dia tidak bertakwa, Pak, Allah lagi tidak ditakutinya, Pak.
Orang yang tidak bertakwa dikhawatirkan dia menjadi wakil rakyat, dia berbuat, bertindak sesuai dengan hawa nafsunya, tidak mensejahterakan kita, tidak bermanfaat untuk kemajuan agama. Yang kita pilih adalah yang paling bertakwa, paling mengerti agama, yang banyak manfaatnya untuk agama kita, banyak jasanya yang bisa diberikan kepada kita. Bukan orang yang banyak menunjuk duitnya, bukan. Alangkah murahnya kita, Pak. Semoga bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa fi ni'amahu wa kafihi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala 'abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. اللهم ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Kita tutup ke majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.